menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Tapi katanya ditolak. Ini menurut kami ini tragedi hukum. Pemirsa, sebelum para terdakwa kasus Vina mengajukan PK, Peggy Setiawan juga sempat mengajukan sidang pra-peradilan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina. Gugatan ini pun dimenangkan Peggy melalui perjalanan yang panjang. Senin 8 Juli 2024 menjadi hari yang bersejarah bagi Peggy Setiawan dan keluarga. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dalam amar putusan, majelis hakim menjatuhkan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan menyatakan surat penetapan tersangka batal demi hukum. Peggy Setiawan pun memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda Jabar, sekaligus meminta nama baiknya dipulihkan. Besaran ganti rugi material mempertimbangkan Peggy Setiawan yang mendekam di tahanan Polda Jabar selama 49 hari. Mulai dari menuntut ganti rugi karena 2 motor yang sempat ditahan di Polda Jabar, hingga ia kehilangan uang bulanan sebagai kuli bangunan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Usai bebas dan kembali ke kampung halaman, mantan tersangka pembunuhan Vina Peggy Setiawan banjir hadiah. Peggy mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah dinyatakan bebas dan kembali ke kampung halaman di Cirebon, Jawa Barat, mantan tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, terus didatangi warga. Mereka ingin bertemu langsung dengan Peggy untuk mengucapkan selamat dan berfoto bersama. Ini motornya dan ini surat-suratnya BPKB sampai Peggy juga mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha asal Tasikmalaya, Ziran Zibrani. Hadiah diberikan sebagai ucapan selamat dan rasa syukur karena Peggy telah bebas. Peggy pun mengaku senang dan akan menggunakan sepeda motor ini untuk keperluan sehari-hari. Perihal motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja di Cirebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah saya seperti itu. Untuk rencana ke depan, saya akan pertimbangkan lagi. Misalkan rezeki saya ada di bangunan, saya akan terus melanjutkan di bangunan. Meskipun pekerjaan saya ada di tempat lain, ya saya akan coba ambil tempat itu. Pasca dibebaskan, suasana rumah Peggy Setiawan selalu ramai dikunjungi tetangga, keluarga, dan kerabat. Berbekal kemenangan Peggy inilah para terpidana yang masih mendekam di tahanan beramai-ramai mengajukan peninjauan kembali. Namun rupanya jelang pengajuan PK, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki menghilang. Usai sidang pra-peradilan membebaskan Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina dan Eki kian memanas. Peggy bebas, para terpidana yang masih mendekam di penjara percaya diri mengajukan peninjauan kembali. Satu persatu terpidana mulai melakukan perlawanan. Kini, beberapa saksi seakan menghilang, menambah ruwet penyelidikan. Aep dan Dede yang disebut sebagai saksi kunci tidak terendus keberadaannya. Pada kesempatan lain, Marliana kakak Vina meminta polisi juga memeriksa saksi teman Vina bernama Mega yang disebut sebagai orang yang menjemput Vina pada hari kejadian. Pengennya saya sih ya mencari ya. Nah, tetaplah mencari karena kan memang keluar dari rumah itu kan sama Mega. Kemana-kemananya berarti kan dia yang tahu. Kini, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang.
Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan berbuntut panjang. Selain hasil pra-peradilan yang digunakan untuk novum peninjauan kembali para terpidana, kemenangan Peggy juga membuat Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina dan Eki. Pada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kemenangan Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki di sidang pra-peradilan berbuntut panjang. Hasil pra-peradilan Peggy rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Selain itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus secara diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Usulan pergantian penyidik ini sebelumnya juga disuarakan oleh sejumlah pihak. Masyarakat menilai profesionalitas para penyidik Polda Jabar dalam menangani kasus Vina patut dipertanyakan. Mulai dari penghapusan 2 DPO lain setelah penangkapan Peggy, hingga keputusan Hakim PN Jabar yang menyebut penetapan tersangka Peggy Setiawan melanggar prosedur. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Korps Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Perjalanan mencari keadilan terus diupayakan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Publik pun menanti perkembangan kasus ini yang sepertinya akan menemui babak baru. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa.